topik yaitu ciri-ciri kedewasaan rohani. Ciri-ciri kedewasaan rohani yang ingin saya bagikan adalah ciri-ciri secara praktis. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memahami secara praktis kedewasaan itu memiliki ciri-ciri yang sederhana agar kita bisa mengaplikasikan atau kita bisa praktek pada hidup kita secara pribadi, secara keluarga, dan secara gereja lokal. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap saudara-saudara bisa mengikuti kebenaran ini. Saudara bisa melihat dalam Efesus pasal 4 ayat 13 dan 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca beberapa ayat ini. Efesus pasal 4 ayat 13 dan 1 Korintus 13 ayat 11. Mohon bantuan saudara-saudara yang ada bisa membantu. Efesus 4 ayat 13 dan 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Silakan tolong bantu membaca. Efesus 4 dulu ayat 13. Efesus 4 ayat 13 firman Tuhan. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Saudara perhatikan di sana ada kata kedewasaan penuh. Ya, kedewasaan penuh. Haleluya. Saudara-saudara kita rindu menjadi dewasa, ya. Rindu menjadi dewasa, dan dewasa ini adalah dewasa secara penuh. Kemudian dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, di sana dituliskan satu ayat yang kita perlu pahami bersama. 1 Korintus 13 ayat 11. Kita baca. Firman Tuhan. Ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Jadi secara praktis, saudara-saudara, ada alat ukur tentang sebuah level di mana seseorang berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa, yaitu dalam hal kita bisa mengetahui, terutama kita tidak mengukur orang lain, tapi kita mengukur diri kita sendiri. Pada waktu kita jadi dewasa, maka alat ukurnya atau indikatornya bisa dilihat pada cara kita berpikir, ya. Cara kita berpikir. Kemudian poin yang kedua adalah cara kita mengekspresikan perasaan kita. Kemudian cara yang ketiga adalah kita lihat pada cara kita mengucapkan kata-kata atau memilih kata-kata. Orang beranggapan bahwa berpikir itu silakan terserah kamu. Tetapi Alkitab bilang kalau mau dewasa pikiran harus ada patronnya, ada pattern, ada pola, ya. Jadi pikiran ada dua, pikiran Kristus dan pikiran duniawi. Jadi pikiran Kristus dan pikiran duniawi bertolak belakang. Jadi kalau saudara melihat saya atau melihat saudara punya diri sendiri, bisa ada gambaran saya dewasa atau tidak ini, itu dilihat dari saudara punya kemampuan berpikir yang seperti, pikirkan apa yang baik, apa yang suci, apa yang kudus. Nah, bagaimana kita tahu orang punya pikiran itu baik? Itu dilihat dari cara dia mengekspresikan perasaannya. Kemudian cara ia berkata-kata. Jadi tidak mungkin dengan cara ia berkata-kata yang kotor, kemudian pikirannya bersih. Cara dia bicara-bicara, saudara minta maaf ya. Kalau ada jemaat yang masih suka memaki, suka kata-kata kotor, suka kata-kata kasar, sudah pasti pikiran yang tidak bersih atau pikiran yang kotor. Jadi kita tidak dapat menipu hati nurani kita, terlebih kita tidak dapat menipu Allah, karena kedewasaan itu ada standarnya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11 diberikan satu gambaran tentang kedewasaan pikiran, kedewasaan perasaan, dan kedewasaan dalam hal berbicara. Jadi saudara tidak dapat berkata saya punya
pikiran dewasa, tapi kata-kata begitu penuh dengan kata-kata hampa, kata-kata kosong, kata-kata yang tidak ada pengharapan, kata-kata cemoohan, kata-kata yang berisi hal-hal yang tidak menunjukkan bahwa betul kita memiliki pikiran yang dewasa. Kemudian juga soal perasaan, ekspresi. Ya, kedewasaan itu di area perasaan, saudara-saudara, menyangkut perasaan yang namanya sukacita, galau, ya orang yang ngambek atau Manado bilang meraju, orang-orang yang suka sensitif atau sensi, yang cepat tersinggung, itu adalah area perasaan. Area perasaan di mana di sana kita bisa mengukur diri kita, apakah kita pada level kanak-kanak atau level dewasa. Jadi pada waktu kita kanak-kanak, kita berpikir seperti kanak-kanak. Pada waktu kita kanak-kanak, kita merasa seperti kanak-kanak. Pada waktu kita kanak-kanak, kita berkata-kata seperti kanak-kanak juga. Tapi firman Tuhan tadi bilang kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi tidak bisa sekaligus kanak-kanak dan status dewasa, mature itu dicampur. Jadi saudara perhatikan ya. Coba perhatikan kalau pohon mangga sudah menjadi besar, dia punya kemungkinan bertambah besar masih ada. Tapi bertambah kecil apakah ada? Tidak bisa. Teorinya pertumbuhan itu tidak pernah bertambah lebih kecil. Jadi kalau saudara sudah usia 12 tahun, maka bertambah menjadi 13 bisa. Tapi berkurang menjadi 11 tidak bisa. Jadi orang bertambah dewasa bisa terus, tapi tidak mungkin sesuatu makhluk hidup yang sudah 12 tahun kemudian dia bertambah 1 tahun dan berkurang jadi 11. Jadi pertumbuhan itu progresif yang arahnya ke depan, forward. Dia bergerak ke depan dan tidak bergerak ke belakang. Jadi kalau saya dewasa, kalau saudara dan saya dewasa, itu salah satu alat ukurnya pada pikiran, pada perasaan, dan pada perkataan. Tapi itu sifatnya memang masih agak luas. Itu sebabnya saya ingin berbagi ciri-ciri kedewasaan rohani secara praktis. Nah, artinya yang kita praktek tiap hari. Dari situ kita bisa mengukur kedewasaan saya, kedewasaan saudara. Apakah Pak Pendeta sudah dewasa? Kedewasaan adalah satu titik progresif yang bergerak sampai Tuhan datang. Dan akan menilainya adalah kita sendiri tahu dan Tuhan tahu. Dan standarnya adalah Alkitab. Standarnya adalah firman Allah. Saya tidak boleh menggembar-gemborkan bahwa saya sudah dewasa. Ini merupakan sebuah posisi yang terus kita kejar seperti Paulus. Aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku meninggalkan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan, kepada panggilan surgawi secara progresif sampai langkah yang terakhir. Nah, dalam satu pembacaan di Efesus pasal 4 tadi, ayat 13, ada kedewasaan penuh. Ada kedewasaan penuh. Berarti kedewasaan itu satu proses yang progresif dan pada kedewasaan penuh itu menjadi poin tujuan akhir atau goal dari pertumbuhan kita. Nah, saudara-saudara ada yang mungkin bertanya begini, Pak Gembala, Pak Pendeta, Bro Max, Om Max, ada yang panggil orang tua rohani Dad atau Papa. Bagaimana? Apakah jadi dewasa itu penting bagi kami? Apakah kami harus jadi dewasa? Apakah dengan keadaan seperti ini saja tidak cukup? Saya sudah beberapa kali di kesempatan lain mengatakan, yang pertama kalau kita tidak dewasa maka kita tidak akan mendapat warisan kerajaan Allah. Kita hidup di bumi, hidup di kerajaan Allah, tapi kita tidak mendapat fasilitas-fasilitas kerajaan Allah. Kita tidak bisa menikmati apa yang namanya legacy, inheritance, apa yang namanya yang sudah disediakan oleh Bapa di sorga, sebagaimana doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa yang ada di bumi terjadi seperti yang terjadi di sorga. Itu yang diberikan kepada anak-anak Allah yang dewasa. Kemudian ada soal kepercayaan. Bahwa dengan dewasanya kita, karena kalau orang bertanya, apa penting saya menjadi dewasa? Dengan dewasanya kita bisa dipercaya dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kita bisa dipercaya dengan kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya tidak dapat
dipercayakan kepada anak-anak atau kanak-kanak. Jadi kanak-kanak tidak dapat dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dipercayakan kepada anak-anak dewasa. Kemudian, pentingnya kita menjadi dewasa, ini sekedar review. Kita jadi dewasa maka kita akan mengalahkan roh-roh dunia. Sekarang roh-roh dunia itu begini bekerjanya. Saudara kalau tidak curang tidak akan dapat untung apa-apa. Kalau saudara tidak membuat strategi untuk pendekatan, kolusi dan lain-lain, kita tidak dapat apa-apa. Itu cara dunia dan itu merupakan fakta. Ya, orang sulit sekali mendapatkan posisi jika tidak memakai cara dunia. Tapi kalau orang dewasa seperti Daniel, ia mengalami apa yang orang kebanyakan tidak alami. Seperti Yusuf, ia mengalami apa yang orang lain sulit sekali alami. Promosi-promosi yang sifatnya supranatural itu tersedia bagi anak-anak kerajaan Allah yang dewasa. Promosi yang sifatnya natural tidak tergantung kedekatan dengan siapa, tidak tergantung saudara punya modal atau tidak tergantung bahwa saudara itu punya jaringan atau tidak tergantung bahwa saudara itu punya ini, punya itu. Yang penting saudara modalnya punya Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan engkau. Nah, promosi seperti ini adalah promosi yang dijanjikan kepada mereka yang dewasa. Nah, dewasa ternyata penting. Yang lebih prinsip lagi kalau saudara masih ingat bahwa kita akan menikah dengan Yesus sebagai pengantin laki-laki. Gereja adalah perempuan sebagai pengantin wanita yang akan menikah dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dewasa kita akan menjadi pengantin. Amin. Kita akan menjadi pengantin. Tapi kalau kita tidak dewasa maka waktu Yesus datang kita tidak layak menjadi pengantin Kristus. Jadi dewasa itu penting dalam konteks ada sekian banyak. Juga kalau saudara menggunakan senjata 12,7 misalnya mortir. Ya saudara-saudara yang masih kanak-kanak kalau menggunakan senjata, saudara salah-salah rumah sendiri yang dia tembak. Kalau kita tidak tahu menggunakan senjata, walaupun senjatanya super canggih, kita tidak tahu mengoperasikannya, maka bisa-bisa senjata yang canggih itu justru akan membinasakan diri kita. Sama seperti ketapel, kita tarik kayunya di mata kita dan batunya di sana. Jadi bisa terbalik. Jadi kedewasaan juga dalam mengoperasikan kalau saudara mendapatkan warisan, anak-anak tidak tahu nilai dari warisan. Anak-anak tidak tahu nilai dari apa yang namanya harta warisan orang tua. Tetapi mereka yang dewasa memahaminya. Jadi penting sekali. Nah sekarang perbedaan Kristen dewasa dan kanak-kanak kita lihat secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara praktis. Oke, kita baca Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Pertama, dewasa dan kanak-kanak itu berbeda dalam hal menghadapi masalah hidup. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perbedaan pertama secara praktis, ciri-ciri dari kedewasaan rohani dan tidak dewasa adalah ketika mereka berhadapan dengan masalah kehidupan, masalah hidup. Mereka akan berbeda dewasa dan kanak-kanak dalam hal menghadapi tantangan atau dalam hal menghadapi masalah kehidupan. Orang seperti Paulus, kita percaya bahwa dia dewasa, dia berkata seperti Filipi 4 ayat 13 tadi, segala perkara dapat kutanggung, ya. Dan dia tanggung semua perkara, persoalan, tantangan karena dia ada di dalam Yesus. Jadi segala perkara dapat ditanggung oleh mereka yang dewasa. Ya. Tetapi saudara ketika menemui masalah, kalau kita ambil contoh seperti istri Ayub misalnya. Ketika Ayub menderita, anaknya yang ada 7 laki-laki 3 wanita sekali meninggal, dalam sehari 10-10-nya meninggal, onta-ontanya dirampok, kambing dombanya dirampas, harta bendanya hilang, bahkan kesehatan Ayub diambil. Pada hari itu juga seorang Ayub bisa berdiri teguh dengan mengatakan, ya Yehova Natan, Yehova Lakak. Artinya Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil. Tapi seorang istri Ayub, dia berkata, masih bertekunkah engkau dengan Allahmu? Matilah engkau, ya. Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saudara bayangkan ini cara bersikap yang sangat kontradiktif antara Ayub dan istri Ayub. Sangat berbeda jauh. Segala perkara dapat kita tanggung, ya kita yang dimaksud adalah yang mau upgrade hidup rohaninya untuk menjadi dewasa. Berapa banyak di antara kita, masalah hanya kecil, tapi telah menyebabkan kita patah arang, patah semangat, kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan. Masalah kecil saja bisa membuat kita kehilangan harapan, bagaimana dengan masalah besar? Itu sebabnya penting menjadi dewasa, karena orang-orang dewasa bisa menghandle masalah. Orang-orang dewasa bisa menghandle tantangan, bisa menghandle persoalan, kesulitan-kesulitan hidup. Anak-anak tidak tahan kalau tidak makan. Tapi orang-orang dewasa, mereka akan bisa survive walaupun mereka tidak memiliki apa-apa. Orang-orang seperti Marta, mereka akan sibuk dengan tugas pekerjaan, tetapi mereka berkata, Engkau Tuhan, mengapa tidak peduli dan membiarkan saya bekerja sendiri? Saudara bayangkan ketidakdewasaan membuat Marta sampai khawatir, sampai ia berhitung-hitung dengan Tuhan. Padahal sederhana saja. Tuhan Yesus datang di Betania ketemu dengan Marta dan Maria. Yang Tuhan Yesus cari adalah orang-orang itu duduk di kaki Tuhan. Bukan orang-orang itu sibuk menyiapkan makan minum di dapur. Jadi ketika Marta dan Maria bertemu Yesus, ekspresi mereka berbeda. Maria duduk di kaki Tuhan, sementara Marta sibuk di dapur dan ekspresinya sampai dia mempersalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau membiarkan saya sibuk dan tidak menyuruh Maria membantu saya? Jadi saudara perhatikan, kanak-kanak dan dewasa itu bisa dibedakan secara praktis. Ciri-ciri mereka adalah ketika menghadapi masalah hidup, ketika menghadapi tantangan hidup. Orang-orang seperti Daud waktu dia jatuh dalam dosa, dia buat kesalahan, dia bilang, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku. Ya, selidiki aku, lihat hatiku. Beda sekali dengan Saul. Ketika ia berbuat kesalahan, yang ia kejar adalah jangan sampai ia kehilangan muka. Jangan sampai ia kehilangan nama. Tapi Daud justru ketika menghadapi masalah, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Jadi orang dewasa tahu yang harus dipertahankan ketika menghadapi masalah hidup, bukanlah posisi, jabatan, nama, tetapi yang paling penting adalah perkenanan Tuhan jangan sampai hilang. Jadi kalau saudara lihat orang Kristen, dua orang Kristen dalam satu gereja lokal yang sama, ketika ia menghadapi masalah dan dia bereaksi dengan cara mempersalahkan Tuhan, seperti istri Ayub, seperti Marta, mempersalahkan Tuhan seakan-akan membiarkan ia sibuk bekerja sendiri. Kemudian ia menganggap Maria itu cuma buang-buang waktu duduk di kaki Tuhan, maka kita akan terbelit dengan keadaan yang sama. Saudara, jadi dewasa itu penting. Karena ada banyak orang Manado bilang talipa, palaka, malintuang, malimbuku dengan masalah. Kenapa? Karena kedewasaan itu adalah sebuah alat, kalau saya kasih nama sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk membuat kita bisa bertahan, bahkan bisa survive dan bertahan sama, bahkan kita bisa menerobos, bisa keluar dari masalah. Orang lain sudah patah arang, orang lain sudah tidak ada harapan, orang lain sudah gulung tikar, orang lain sudah pulang kampung dan ngambek atau meraju, tapi orang-orang dewasa akan tetap bertahan karena mereka tahu masalah adalah salah satu cara untuk Tuhan menyingkapkan siapa kita. Siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita dewasa, saudara-saudara, ciri-cirinya adalah kita memiliki tenaga, daya tahan, daya juang, ya. Kita memiliki kemampuan untuk terus bergantung kepada Tuhan tanpa menyerah. Haleluya. Jadi kalau saudara ingin lihat saudara-saudara saya ini dewasa atau tidak,
Lihat saja saudara, sudah masalah besar engkau masih bertahan, itu ciri-ciri engkau seorang dewasa iman. Sudah masalah bagi orang lain sudah menjadi alasan untuk lemah, tapi engkau masih kuat, itu ciri-ciri bahwa engkau sedang mencapai posisi dewasa dalam konteks menghadapi masalah. Ketika orang menangis, orang mencari pertolongan sini sana, dan engkau begitu tenang duduk di kaki Tuhan. Ketika orang lain mempersalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada hidupmu, tapi engkau tetap memeriksa dirimu, bercermin seperti Daud, dan engkau terus maju bergerak dan tidak peduli pada apa kata orang, maka itu engkau dapat melihat dirimu. Engkau sedang ada dalam satu posisi, ya, satu posisi engkau sedang terproses menjadi seorang yang matang. Di gereja lokal orang-orang matang seperti ini akan Tuhan promosi dan akan Tuhan pakai dengan dahsyat yang luar biasa. Bukan orang-orang yang maaf cengeng dalam arti masalah kecil saja, sepele saja, sudah meraung-raung, sudah mencari-cari teman untuk bisa curhat, mempersalahkan orang lain, kemudian bahkan mempersalahkan Tuhan. Jadi istri Ayub adalah gambaran dari ketidakdewasaan. Marta adalah gambaran dari ketidakdewasaan. Daud adalah gambaran dari pribadi yang dewasa matang. Orang dewasa dan matang bukan berarti tidak pernah membuat kekeliruan, bukan berarti tidak pernah berbuat salah, tetapi bagaimana sikapnya menghadapi masalah, sikapnya menghadapi tantangan, itu penting sebagai tanda bahwa dia sedang berproses menjadi seorang yang dewasa. Ingat, Yesus pernah berkata, ini kalimat yang sangat luar biasa. Dia berkata di salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang-orang dewasa tidak akan mempersalahkan tentara Romawi yang menombak dirinya. Seperti Yesus tidak mempersalahkan orang Farisi yang salah paham dengan dirinya. Tuhan Yesus tidak marah dengan orang-orang yang ia sembuhkan, tapi mereka orang yang sama yang berteriak, "Salibkan dia." Tuhan Yesus tidak kecewa dengan muridnya Yudas yang ia beri pelajaran selama 3,5 tahun, tetapi orang yang sama mengkhianati dia. Jadi kematangan ini saudara-saudara, waktu kita menghadapi masalah hidup. Jadi Pak Gembala, bagaimana saya tahu saya ini memiliki ciri-ciri praktis kedewasaan? Lihat pada waktu engkau dapat masalah, masihkah engkau mau berdoa? Masihkah engkau mau baca firman? Masihkah engkau mau menyembah Tuhan? Masihkah engkau bertahan melayani Tuhan? Masihkah engkau bertahan untuk percaya padanya? Kalau pada level ini engkau seperti itu, engkau layak dapat bintang. Kenapa? Karena orang-orang lain akan menganggap saudara bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Kenapa? Tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa bersikap seperti itu. Jadi dewasa adalah pilihan. Jadi tua itu otomatis. Amin. Orang tidak bisa menolak saudara jadi tua atau bertambah usia. Tapi orang bisa memilih untuk menjadi matang atau menjadi kanak-kanak dalam menghadapi masalah. Oke. Jadi perbedaan Kristen dewasa dan kanak-kanak, ciri-ciri praktisnya bisa dilihat ketika mereka menghadapi masalah. Nah, yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Kita lihat tentang ciri-ciri praktis kedewasaan rohani yang dicatat dalam ayat 16 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5, bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa, Ya. mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, terima kasih. Saya ambil pada ayat 17 ya. Tetaplah berdoa. Mari kita lihat perbedaan antara dewasa dan kanak-kanak dalam hal doa. Orang dewasa, baik ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan. Ada keperluan atau tidak ada keperluan. Ada masalah atau lagi aman-aman, dia tetap berdoa. Inilah ciri-ciri orang yang stabil kerohaniannya. Kalau saudara waktu ada masalah datang berdoa, itu baik. Tapi kalau cuma ada masalah saudara datang berdoa, itu gambaran dari siapa saudara, siapa kita. Hanya pada waktu kita butuh kita cari Tuhan. Bukankah seperti itu kanak-kanak ya? Kanak-kanak kalau lagi punya sesuatu, punya mainan, dia main sampai puas. Nanti dia ingat kita lagi orang tua kalau dia butuh sesuatu.
Selama ia tidak butuh, ia tidak ingat kita. Begitulah sifat kanak-kanak. Orang-orang dewasa tidak seperti itu. Dalam hal doa, mereka tidak didorong-dorong, karena itu sudah muncul menjadi habit atau kebiasaan pribadi. Dan ini tidak bisa, orang dewasa tidak bisa dipaksa-paksa ya. Jadi saudara jangan kecewa dan melihat orang lain mungkin belum bertumbuh, itu adalah sesuatu yang harus kita biarkan ia sendiri bertumbuh. Tapi sebagai orang tua rohani memberikan arahan, bimbingan, kasih makan firman. Tapi soal doa, sederhana sekali saudara ya. Tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa. Pada waktu Daud punya masalah, waktu di Siklak, dia punya keluarga, harta benda dihancurkan atau dirampas, istri anak-anaknya juga diculik. Daud, saudara, hampir dilontari batu oleh para pengikut-pengikutnya. Saudara, pada saat yang sangat kritis ini, Daud menguatkan hatinya dan bertanya Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Tapi Daud tidak hanya melakukan pada waktu itu saja. Sepanjang hidup Daud ada praise and worship, ada pujian penyembahan. Itu sebabnya ada 150 mazmur sebagian besar ditulis oleh Daud. Kenapa seperti itu? Karena Daud adalah seorang pemuji. Kita ingat Daud membangun pondok Daud ya. Pondok Daud adalah praise and worship sebagai ciri khas di dalamnya. Praise, worship and pray, doa, penyembahan dan pujian itu merupakan satu paket, satu himpunan yang saling mengikat satu dengan yang lain. Kalau saudara dan saya dewasa, saudara lihat pada waktu kita dalam keadaan hidup sehari-hari, baik pada saat diberkati maupun pada saat kita susah, baik pada saat kita lagi berlimpah-limpah atau kekurangan, baik pada saat kita lagi dipuji orang atau dihina sekalipun, hidup doa kita tidak akan dipengaruhi oleh keadaan itu. Karena doa bagi orang dewasa adalah gaya hidup, bukan kebutuhan. Bukan karena kita butuh sesuatu, bukan karena kita ada perlu sesuatu dengan Bapa di sorga sehingga kita datang padanya, tetapi merupakan gaya hidup. Jadi saudara pengen jadi dewasa, perbaiki pola kehidupan doa kita. Amin. Ada banyak kali kita malas atau lelah, kita capek, tapi itu masa lalu. Biarlah kita hari ini ke depan memperbaikinya. Yang setuju dengan saya bilang amin. Saya mau bertumbuh, ketik di situ, saya mau bertumbuh dalam kehidupan doa. Saya mau bertumbuh dalam kehidupan doa sebagai tanda kedewasaan rohani saya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, cara praktis kita melihat ciri-ciri praktis kedewasaan rohani. Yang poin pertama, saya lihat periksa diri saya ketika sikap saya menghadapi masalah atau tantangan hidup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, apapun saya butuh atau tidak butuh, saya memiliki cara, gaya hidup harus selalu berdoa. Walaupun saudara ada banyak tantangan, tapi orang-orang dewasa ya tidak malas berdoa dalam arti mereka tidak hanya berdoa pada saat ada kebutuhan, tapi mereka berdoa karena itu adalah merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, ciri-ciri praktis kedewasaan rohani yang kita lihat di ayat ini, saudara-saudara, silakan baca. Kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana orang dewasa dalam Kisah 20 ayat yang ke-35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dewasa, memang kita semua sama-sama, dewasa atau kanak-kanak, sama-sama senang menerima sesuatu. Senang menerima pemberian. Senang menerima pemberian sesuatu. Tetapi yang membedakan dewasa dan kanak-kanak, walaupun ada juga kasus khusus anak-anak suka memberi ya, tapi rata-rata dalam hal umum, maka saudara lihat di sini perbedaan kanak-kanak dan dewasa adalah dalam hal memberi ya. Memberi adalah ciri khas
dari orang yang dewasa rohani, ya. Dewasa jasmani bukan menjadi ciri khas memberi. Karena dewasa rohani tidak identik dengan kesukaan memberi. Dewasa jasmani maksud saya. Dewasa jasmani tidak identik dengan kesukaan memberi. Tetapi dewasa rohani itu identik dengan suka memberi. Ayat ini mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ingat pemberian seorang janda miskin dalam Markus 12 42 sampai 44. Markus 12 ayat 42 sampai 44. Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan bahwa untuk memberi tidak harus kita memiliki banyak. Untuk memberi tidak harus memiliki lebih dari orang lain. Bahkan ayat ini secara ekstrim memberikan sampel pada kita. Markus 12 42 sampai 44, seorang janda, ya. Dalam pemberian silakan dibaca. Markus pasal 12 ayat 42, seorang janda yang miskin yang memberi penjelasan di sana tentang bagaimana Tuhan menilai seorang yang seharusnya secara potensi tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki sesuatu yang bisa dipersembahkan yang secara signifikan bisa kelihatan lebih. Markus 12 ayat 42 sampai 44. Markus 12 ayat 42 sampai 44. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya. Janda ini memberi seluruh yang ada padanya, bahkan seluruh nafkahnya. Saudara-saudara, uangnya memang sedikit, tetapi kalau lihat dari persentase, ia telah memberikan seluruh nafkahnya, seluruh yang ada padanya. Bahkan kalimat yang sangat menarik, orang lain memberi dari kelebihan, tetapi janda ini memberi justru pada saat ia berkekurangan. Saudara-saudara, saya telah mengenal ada banyak orang, hamba Tuhan dan jemaat, memiliki kesukaan memberi walaupun ia sendiri maaf dalam keadaan kekurangan. Ia sendiri tinggal berharap dari Tuhan untuk dapat lagi, tapi apa yang ada di tangannya, ia bisa beri kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya berharap saudara-saudara di gereja kita, di jemaat, ini sebagai sebuah gambaran sederhana. Jangan ada barang yang saudara simpan, yang saudara tahu sudah tidak dipakai, tapi saudara tidak ingin berikan walaupun saudara-saudara ini bukanlah pemberian yang terbaik. Tetapi berapa banyak orang barang disimpan di rumah sampai rusak, kemudian dibuang ke sampah. Padahal sebenarnya Tuhan tidak melihat saudara bisa memberi barang baru atau barang tua. Seperti pemberian janda ini, dia memberikan begitu sederhana. Ya, walaupun kita memang ada orang yang suka menerima barang-barang yang baru. Tapi ada juga orang yang mau menerima barang-barang walaupun yang namanya masih layak pakai. Itu sebabnya di pasar sekarang ada banyak yang disebut dengan cabok, ya. Tahu cabok? Saudara pakai baju ABC, atas bawah cabok. Ya. Maksudnya itu barang-barang bekas yang dipasarkan kembali. Saya percaya saudara-saudara, untuk memberi kita tidak harus punya lebih. Untuk memberi apa yang ada pada kita, yang kita tahu berguna bagi orang lain, itu merupakan ciri khas dari orang-orang yang dewasa. Kita tidak memberi karena terpaksa, amin. Kita tidak memberi karena didorong, amin. Tapi kita memberi karena kesadaran kita. Ayat tadi kisah 20 ayat 35 bagian akhir adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ulangi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba saudara ketik di situ, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini prinsip orang-orang dewasa. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ingin hidup saya setiap hari berbagi. Hidup saya setiap hari bisa memberi. Mungkin saudara-saudara hanya memberi kepada orang-orang buta di pasar 45.
sudah punya uang receh. Tapi kalau itu keluar dari dasar hati yang paling dalam, saudara bisa berbagi dengan orang-orang yang saudara tahu layak menerima, maka saudara akan mendapati diri saudara secara praktis. Saudara akan menemukan tanda-tanda, ciri-ciri kedewasaan rohani ada pada kita. Tidak mungkin saudara orang pelit itu dewasa rohaninya. Amin. Tidak mungkin orang kikir itu dewasa rohaninya. Karena saudara-saudara, ketidakmampuan memberi itu sama dengan menyembah materi. Ketidakmampuan memberi itu sama dengan menyembah mamon. Coba lihat Sakeus dalam Lukas 19 ayat 8. Ciri dari seorang Sakeus baru bertobat, tapi lihat cirinya luar biasa. Lukas 19 ayat 8. Saudara Kristen kanak-kanak sulit untuk memberi. Hanya suka meminta, bahkan suka sekali menerima. Bahkan bisa marah kalau tidak mendapat pemberian. Saudara baca dulu Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8. Ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Ya. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini adalah ciri dari pertobatan Sakeus. Setengah dari milikku akan kupersembahkan kepada orang-orang miskin. Tuhan tidak akan memperlakukan sama pada setiap kita. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Ukuran-ukuran ini sebagai indikator atau petunjuk-petunjuk tentang adanya pertumbuhan kerohanian atau tentang adanya posisi kedewasaan rohani ketika kita memiliki kerelaan untuk memberi. Ini soal yang poin tentang memberi ini sangat luas dan saya tidak akan masuk membahasnya tuntas. Kita tidak banyak bicara di sini, tapi kita cuma ingin lihat bahwa memberi adalah ciri khas, ciri-ciri dari seorang yang dewasa rohani. Katakan amin. Ada seorang ibu yang sudah tua, hidupnya dia investasikan pada anak-anak rohaninya. Saudara tahu, hidupnya dia memiliki satu kebanggaan kalau bisa membiayai anak-anak terlantar ke sekolah. Dia punya kebanggaan kalau bisa mensupport orang-orang, bisa ke gereja kalau tidak punya transport. Dia punya kebanggaan bisa begitu sukacita kalau ia bisa memberi makan. Ini terjadi di Nusa Utara yang kami kenal. Dan anak-anak didiknya sekarang memiliki status orang-orang yang diberkati karena apa yang telah ia taburkan itu beroperasi dan bekerja pada orang-orang yang telah menerima taburan yang keluar dari hati yang paling dalam. Saudara, saya garis bawahi di sini, kedewasaan selalu diikuti dengan tanda-tanda suka memberi. Jadi kalau saudara mau cari tahu, ukur secara praktis, sederhana, saya ini seperti apa level rohani saya, lihat pada poin ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Saudara yang setuju dengan saya bilang haleluya. Ya, Kristen kanak-kanak saudara dan dewasa bisa dilihat ketika mereka melayani. Ya, ketika mereka melayani kita baca dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40. Kita lihat dulu 31 dan 32, Matius 25. Kristen dewasa dan kanak-kanak dapat kita lihat, terutama kita tidak boleh mengukur orang lain ya. Kita harus mengukur diri kita sendiri. Adil ya kalau kita ukur diri kita sendiri, tidak mengukur orang lain. Saya juga bicara ini sedang mengukur diri saya sendiri. 31, 32. Matius 25 ayat 31. Ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, Ya. maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Haleluya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Amin. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Terus. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab. Terus.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ya. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Memberi pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku sakit, kau Ketika melawat. aku di dalam penjara, kamu Ya. mengunjungi aku. Ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, terus dan kami memberi engkau makan, dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau atau minum? haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing Ya. dan kami memberi engkau tumpangan, Ya. atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Haleluya. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan Ya. kami mengunjungi engkau? Terus Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata aku berkata kepadamu, kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan sesungguhnya segala sesuatu yang untuk kamu salah lakukan, seorang dari saudaraku yang Ya. paling hina ini, ya, kamu telah melakukannya untuk aku. ya, lanjut. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Ya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. ya, Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. ya, Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. ya. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Amin. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ya. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Yes. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ya. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, Ya. bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, Ya. atau sebagai seorang asing, Ya. atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Ya. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, Ya. kamu tidak melakukannya untuk aku. Yes. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara perhatikan, keadaan akhir zaman Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Dan ini adalah satu pola yang membedakan antara mereka yang dewasa dan yang kanak-kanak. Sebelum saya lanjut, jangan disalahpahami ya. Begini, perhatikan baik-baik, bahwa orang yang dewasa suka melayani. Tetapi orang yang melayani belum tentu dewasa. Ulangi ya, jangan salah paham. Oh, saya sudah pelayanan diakoni Pak Pendeta, saya sudah ke penjara, saya sudah bawa bantu orang susah. Ingat statement saya ini, orang yang dewasa suka dan mau melayani. Tapi orang yang melayani belum tentu dewasa. Jadi dewasa itu tidak identik dengan kita bawa-bawa bantuan ya. Dewasa itu tidak identik dengan kita bawa-bawa sembako. Dewasa itu tidak identik dengan kita membawa sesuatu ke penjara. Sebab ada orang pelayanan diakonia tapi kebencian jalan terus. Ada orang pelayanan diakonia tetapi bermusuhan jalan terus. Iri hati jalan terus. Jadi orang yang dewasa ciri-cirinya adalah suka melayani. Tapi orang yang suka melayani belum tentu dewasa. Jadi maaf kalau saudara sudah bisa naik di altar, saudara sudah bisa main musik, maaf ya, saudara bisa menyanyi, memimpin pujian, itu bukan identik dan tidak identik dengan kedewasaan. Tapi kedewasaan selalu akan membuat orang mau melayani. Yang kanak-kanak terbalik, lihat ya, orang dewasa melayani, dipuji atau tidak dipuji dia tetap melayani. Karena ia tahu esensi pelayanan adalah ia melayani raja di atas segala raja. Tapi kanak-kanak kalau tidak dihargai atau perasaannya tersinggung atau dia merasa kurang mendapatkan perhatian, maka ia akan kecewa, ia akan ngambek, ia akan sayang diri karena kanak-kanak tidak melayani raja. Kanak-kanak melayani dirinya sendiri. Halo saudara-saudara, statement saya ulang tadi di awal, jangan salah paham. Orang-orang yang dewasa pasti suka melayani. Tapi orang yang melayani belum tentu dewasa. Saudara boleh ketik ini supaya bisa diingat. Orang yang dewasa suka melayani. Tetapi orang yang melayani belum tentu
dewasa. Agar jangan sampai kita salah paham dengan mengatakan, saya sudah pelayanan Pak, saya sudah pelayanan Bu. Saudara, saya tidak dan kita tidak menghakimi bahwa orang-orang yang melayani atau pelayanan diakonia dan lain-lain itu pasti tidak dewasa. Itu bukan statement saya. Yang saya maksud adalah orang yang dewasa pasti suka melayani. Tetapi orang yang melayani saja belum tentu dewasa. Jadi bisa dipahami baik-baik ini, jangan salah paham. Karena kalau orang dewasa melayani, yang jadi fokus adalah Tuhan. Tapi kanak-kanak, kalau dia sudah melayani, dia akan bicara begini, saya kecewa, saya sudah melayani sekian banyak, sekian lama, mengapa mereka tidak hargai saya? Mengapa mereka lupakan saya? Mengapa? Apakah Tuhan lupa saya sudah pelayanan bertahun-tahun? Inilah satu pemahaman yang terbalik. Orang dewasa yang melayani tidak akan pernah berhitung. Amin. Orang dewasa yang melayani tidak pernah merasa ia berjasa. Amin. Orang dewasa yang melayani tidak pernah orang Manado bilang baku reken. Dan tidak akan kecewa karena ia tidak menganggap pelayanan itu sebagai sebuah transaksional atau aktivitas transaksi. Jadi saya tidak memberi pelayanan dalam rangka berharap Tuhan berkati. Nah, ini pemahaman yang levelnya lebih naik. Saya tidak melayani Tuhan agar saya diberkati. Saya melayani Tuhan karena memang Tuhan layak dilayani. Amin. Ini perbedaan antara kalau kita pemahaman orang dewasa, kita tidak akan berhitung dengan apa yang kita buat bagi Tuhan. Tapi kanak-kanak rohani akan selalu berhitung ya. Sehingga saudara-saudara, dia akan bertanya begini, apa yang saya dapatkan kalau saya melayani? Apa yang saya bisa dapat dari Tuhan kalau saya pelayanan? Nah, ini pertanyaan yang orientasinya adalah diri sendiri, self-oriented. Tapi kalau orang dewasa dia adalah God-oriented. Jadi dia punya orientasi adalah Tuhan. Tuhan, apa yang aku boleh buat? Tuhan bilang, apa yang kau buat bagi orang-orang kecil yang lapar, yang haus, yang sakit, yang dipenjara, yang telanjang, kamu telah membuatnya untuk aku. Lihat siapa orientasinya, tujuannya adalah Tuhan. Tetapi orang-orang yang orang-orang yang kanak-kanak rohani akan menganggap pelayanan adalah sebagai jasa. Sebagai sesuatu yang ia berikan dan Tuhan harus dan wajib membalasnya. Lihat perbedaan sudut pandang ini yang membuat banyak orang melayani itu stres. Banyak orang yang melayani itu mengejar sesuatu. Tapi orang yang dewasa, yang ia layani ia tahu adalah raja di atas segala raja. Jadi apresiasi yang dia dapat, dia tahu harus dikembalikan kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, ia tahu hanya untuk Tuhan. Orang-orang yang melayani dengan konteks sebagai anak-anak yang dewasa, mereka tahu mereka itu ada karena siapa. Mereka melayani untuk kemuliaan siapa. Mereka tidak pernah menghitung-hitung apa yang mereka buat untuk melayani raja di atas segala raja. Bahkan apa yang mereka buat semuanya, mereka tahu segala sesuatu dari dia, terjadi oleh karena dia, dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya cakap karena Tuhan yang beri. Saya bisa karena Tuhan yang kasih. Saya bisa melayani karena Tuhan yang percayakan. Saya bisa berbuat sesuatu karena kecakapan keterampilan saya. Semua berasal dari dia. Jadi saya kembalikan kepadanya. Saya baca saudara di kitab Tawarik pasal terakhir tadi 1 Tawarik. Apa yang Daud berikan kepada Bapa di sorga. Beribu-ribu talenta emas untuk membangun bait Allah. Daud sendiri yang bicara. Semua yang aku berikan kepadamu tak dapat kubanggakan sedikit pun karena semuanya berasal daripadamu. Jadi apa yang Daud berikan kepada Tuhan, dia tahu semua itu berasal dari Tuhan juga. Jadi dalam konteks pelayanan, ciri-ciri praktis kedewasaan rohani. Saudara ingat baik-baik, kita melayani Tuhan karena memang kita tahu Tuhan layak dilayani. Kita tidak melayani Tuhan untuk mengejar sesuatu. Atau kita tidak berharap dengan melayani Tuhan, Tuhan memberi kita sesuatu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, amin. Orang yang melayani, orang yang bekerja pasti mendapatkan upahnya.
Tetapi kita punya mata tidak ditujukan kepada upah. Orang-orang dewasa matanya tertuju kepada siapa yang punya pekerjaan, siapa yang punya ladang. Yang lebih penting bagi kita adalah menyenangkan Tuhan yang adalah majikan agung kita. Tetapi bagi kanak-kanak rohani ini tidak mudah. Jadi saudara jangan stres, biarlah kita berproses ya. Berproses untuk kita paham nih poin bahwa pelayanan itu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi saya yakin Tuhan tidak tutup mata. Amin. Tuhan tidak tutup mata. Tetapi kalau kita melayani dengan tujuan yang benar, maka saudara akan melihat apapun yang terjadi dalam pelayanan, kita tidak mudah dipukul mundur. Kita tidak mudah kecewa. Amin. Kita tidak mudah terjebak dalam hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena mata kita tertuju kepada Raja di atas segala raja. Kita tahu apa yang kita buat. Sekecil apapun, sesederhana apapun, kita buat untuk Tuhan. Haleluya. Poin yang selanjutnya adalah 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Orang, saudara-saudara, secara praktis dapat dilihat dalam hal dewasa saya atau tidak, dalam konteks 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ibadah disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Saudara dewasa dan kanak-kanak secara praktis itu pada saat beribadah itu berbeda ya. Kristen dewasa mampu menerima keadaan apapun. Jadi fasilitas terbatas atau lengkap bagi dia bukan masalah. Fasilitas lengkap atau tidak bagi dia adalah sebuah tantangan. Karena bagi kita fasilitas itu baik ya. Saya pengen memiliki alat yang terbaik. Saya memiliki fasilitas yang terbaik, saya punya kerinduan. Tetapi kedewasaan rohani membuat kita tidak terganggu dengan keadaan tanpa atau dengan fasilitas. Fasilitas yang minim sekalipun. Ada orang yang bisa menyanyi di suku terasing pedalaman tanpa sound system, tanpa alat musik, hanya dengan ukulele 2 tali. Tapi hadirat Tuhan turun atas mereka. Dan dewasa ibadah, dalam konteks ibadah, orang-orang dewasa tidak akan mencari yang namanya fasilitas saja. Bagi mereka fasilitas itu nomor 2. Tapi yang paling penting adalah hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan jauh lebih penting. Dalam konteks ibadah, saudara bisa saja duduk di kursi keras kayu. Tapi kalau saudara punya hati lembut, maka hadirat Tuhan turun. Amin. Saudara bisa saja duduk di kursi yang empuk, dengan suasana yang kondusif, fasilitas yang lengkap, dengan sound system yang akustik audionya bagus. Tapi kalau hatinya keras, tidak akan terjadi apa-apa. Lebih hebat lagi kalau fasilitasnya lengkap dan saudara punya hati siap, lebih lengkap saya bilang ini. Tapi standar minimalnya, orang dewasa tidak menuntut lebih karena yang paling penting bagi dia dalam ibadah ia bertemu Tuhan. Amin. Kalau saudara beribadah live streaming dengan ibadah offline, bagi saya tidak ada masalah. Yang paling penting sikap hati kita benar. Sebab dengan kita beribadah offline, kalau hati kita juga tidak benar, maka kita tidak bisa bertemu Tuhan. Tapi dengan ibadah online, tapi hati kita benar, kita bisa bertemu Tuhan. Jadi mau online atau offline, kita di luar ruangan atau indoor, outdoor atau indoor, in fasilitas atau off fasilitasnya, semuanya tidak pengaruh. Karena ibadah itu adalah yang paling penting bagi orang dewasa adalah hubungannya. Amin. Tetapi bagi kanak-kanak, yang paling penting bagi mereka adalah saya dapat apa, saya nikmati apa, saya dapat fasilitas apa, saya terhibur atau tidak. Jadi ini merupakan prinsip yang akan membedakan orang-orang. Saya percaya, saya tidak anti dengan alat-alat yang lengkap. Ya, jangan salah paham. Kalau saudara punya berkat mau bantu alat-alat, saya terima dengan sukacita. Tapi saudara itu bukan fokus. Haleluya, bukan fokus. Bukan tujuan. Karena dewasa kita
atau tidaknya kita. Anak-anak rohani tidak tahan jika ibadahnya tidak ada AC. Setuju dengan saya? Karena yang menjadi ukurannya adalah fisik. Anak-anak rohani kalau mendengar bunyi musik yang fals, dia akan kecewa karena ukurannya ada telinganya. Tapi orang dewasa rohani, pada ada waktu musik terdengar baik, dia memuji Tuhan. Ada waktu ada kesalahan teknis, ia tetap memuji Tuhan. Karena konteksnya adalah hatinya memang yang siap. Fasilitas yang mendukung itu baik, tapi ada waktu fasilitas tidak bisa mendukung. Tapi hati kita kalau selalu mendukung, maka kita akan selalu bertemu Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, rubah paradigma apabila saudara beribadah tergantung fasilitas. Itu adalah gambaran bahwa kita tidak sedang memahami apa esensi ibadah. Apa makna ibadah yang sebenarnya. Kalau ibadah ada lighting yang bagus, saya juga suka kalau ada. Ada monitor yang bagus, saya juga suka kalau ada. Tapi kalau itu tidak ada, itu tidak boleh atau belum ada, itu tidak boleh mengganggu hati kita bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya tidak tergantung fasilitas, tapi saya butuh fasilitas. Tapi inti dari ibadah saya dan saudara sebagai orang-orang dewasa adalah bertemu Tuhan. Encounter with Jesus. Ada titik temu, ada perjumpaan dengan Yesus pada saat kita ibadah. Saudara, dalam ibadah, kalau kita hanya mengikuti hawa nafsu daripada menuruti Allah, kalau kita cari ibadah yang menyenangkan dan kenyamanan, jangan-jangan saudara, pada saat masalah datang, kita tidak sanggup mengatasinya karena orientasi kita adalah kenyamanan jasmani, kenyamanan secara jiwani. Walaupun itu tidak 100% salah total, masih bisa diupayakan. Tetapi intinya kita tidak boleh kejar kesenangan lahiriah, kesenangan jiwani. Tetapi kita inti mengejar kesenangan roh kita. Kalau roh kita merdeka, kalau roh kita terkonek dengan Tuhan, itulah inti ibadah yang sejati. Haleluya. Berikut yang bagian-bagian terakhir, Ibrani 12 ayat 8 dan 9. Jadi saudara, yang pertama, orang Kristen dewasa dan kanak-kanak, ciri-ciri praktisnya ketika menghadapi masalah hidup. Kedua, ketika dalam hal berdoa. Dan ketiga, dalam hal memberi. Keempat, dalam hal pelayanan. Kelima, dalam hal inti ibadah. Yang kelima, sudah 5 ya. Dalam Ibrani 12 ayat 8 sampai 11. Ibrani 12 ayat 8 sampai 11. Silakan. Ibrani 12 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kata dilatih, disiplin, dihajar, ditegur. Sudah perhatikan dalam praktek kehidupan sehari-hari, hanya anak-anak yang dewasa yang bersedia ditegur. Hanya anak-anak yang dewasa bersedia disiplin. Hanya orang-orang dewasa yang bersedia dihajar. Hanya orang-orang dewasa yang bersedia dilatih. Dan kanak-kanak memang yang kita maklum, menolak teguran, menolak disiplin, apalagi hukuman. Mereka akan berlari ke sana kemari untuk mencari tempat perlindungan dan berusaha mencari tempat yang bebas dari disiplin. Kalau saudara bebas dari disiplin, saya bebas dari disiplin, saya masih bisa hidup, tapi status saya adalah anak gampangan. Anak gampangan dalam bahasa lain anak liar. Atau anak di luar nikah, atau anak yang tidak sah. Anak-anak dewasa, ini ciri-cirinya. Kalau saudara ditegur oleh orang tua, saudara menerima, itu tandanya dewasa. Ditegur oleh pemimpin rohani, saudara menerima, itu tanda
ciri-ciri praktis dewasa. Tidak usah dulu bilang pelayanan yang hebat. Tidak usah dulu bilang jangkauan jiwa-jiwa yang banyak. Tapi kalau ditegur tidak bersedia menerima, ini sama dengan anak-anak yang tidak dewasa. Anak-anak yang gampangan. Ketik di situ, saya tidak ingin jadi anak gampangan. Ketik saudara, saya tidak ingin jadi anak gampangan. Kenapa? Anak gampangan menolak didikan, menolak hajaran, menolak teguran. Tetapi anak-anak dewasa justru duka cita memang ketika kita ditegur, ketika kita dihajar, tetapi itu mendatangkan sukacita supaya kita satu waktu bisa mengambil bagian dalam kekudusannya Allah. Saya percaya saudara, cara pandang seperti ini adalah cara pandang yang akan membuat saudara berjingkrak-jingkrak sukacita di masa depan ketika saudara memahami bahwa ternyata dalam proses pendewasaan ini awalnya memang sakit, awalnya memang berat, tapi ujungnya kita akan masuk dalam kemuliaan yang tak ternilai harganya karena kita memilih untuk menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, saudara akan memahami ini karena Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami semua yang saya sampaikan. Saya percaya Roh Kudus bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.